Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rakazaki dengan 3 digit NIM terakhir 109, Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Kali ini saya akan membahas materi SDA dan SCL sebagai bus 2 wire. Pertama, protokol I2C, SDA dan SCL sebagai bus 2 wire. Konsep dasarnya adalah SDA atau Serial Data Line dan SCL atau Serial Clock Line adalah dua jalur utama dalam komunikasi I2C. Bus 2 wire ini menggunakan satu jalur data dan satu jalur clock untuk komunikasi serial antara master dan slave. Karakteristik utama: SDA membawa data serial secara bidireksional antara master dan slave. SCL menghasilkan sinyal clock untuk sinkronisasi transfer data. Keduanya bersifat open drain, yaitu perangkat hanya menarik jalur ke level rendah. Lalu resistor pull up diperlukan agar jalur kembali ke level tinggi secara default. Lalu open drain adalah cara kerja open drain. Transistor open drain hanya dapat menghubungkan jalur ke ground saat aktif, tetapi tidak dapat memberikan tegangan positif secara langsung, yang dimana artinya perangkat hanya bisa menarik jalur ke level rendah atau logika 0, namun tidak bisa mendorong jalur ke level tinggi atau logika 1 secara mandiri. Pull up resistor. Fungsi dari pull up resistor adalah sebagai eksternal, diperlukan untuk menarik jalur SDA dan SCL ke level logika high saat tidak ada perangkat yang aktif menariknya ke ground. Fungsi ini menjaga stabilitas sinyal, mencegah jalur mengambang, dan memastikan sinyal dapat dikendalikan dengan jelas oleh semua perangkat pada bus I2C. Lalu address 7 bit. Skema alamat 7 bit mengizinkan hingga 128 alamat 0 sampai 127. Cukup untuk sebagian besar aplikasi sederhana dengan jumlah perangkat yang terbatas. Bit alamat dikirim setelah sinyal start, diikuti bit R atau W, lalu slave merespon dengan ACK. Lalu address 10 bit dengan kapasitas yang lebih besar. Skema 10 bit addressing memungkinkan hingga 1024 alamat masuk, digunakan pada aplikasi kompleks dengan banyak perangkat pada satu bus. Alamat dikirim dalam 2 byte khusus, kompatibel dengan perangkat 7 bit yang sudah ada di bus yang sama. Lalu ACK atau NACK pada bit ke-9. Setelah setiap byte data dikirim pada bus I2C, bit ke-9 digunakan sebagai sinyal ACK atau NACK untuk memastikan integritas data dan sinkronisasi antar perangkat. ACK yaitu slave menarik jalur SDA ke level rendah pada bit ke-9 sebagai konfirmasi penerimaan byte data. NACK yaitu SDA dibiarkan tetap high oleh slave saat terjadi kesalahan atau slave tidak siap. Lalu master membaca bit ke-9 untuk menentukan apakah komunikasi dapat dilanjutkan atau tidak. Lalu start, stop, and repeated start. Pertama, start adalah sinyal yang ditandai dengan transisi SDA dari high ke low saat SCL tetap dalam kondisi high. Ini menandai awal komunikasi dan memberi tahu semua slave bahwa bus sedang digunakan. Lalu stop. Sinyal stop ditandai dengan transisi SDA dari rendah ke tinggi saat SCL tetap tinggi. Ini menandai akhir komunikasi dan melepas bus agar perangkat lain dapat menggunakannya. Lalu repeated start memungkinkan master melanjutkan komunikasi tanpa melepas bus. Berguna saat operasi baca atau tulis berurutan dilakukan tanpa interupsi atau konflik dari master lain.
Lalu speed mode di I2C pada standar mode berjalan pada 100 kHz, yaitu kecepatan standar cocok untuk sebagai besar sensor dan perangkat sederhana dengan timing yang tidak padat atau longgar. Lalu pada fast mode atau fast mode plus, yaitu bekerja pada 400 kHz, peningkatan 4 kali lipat dari standar, digunakan pada aplikasi yang membutuhkan respon lebih cepat. Pada fast mode plus bekerja pada 1 MHz. Fast mode plus mendukung throughput output dengan persyaratan pull up yang lebih ketat. Lalu high speed bekerja pada 3,4 MHz atau high speed mode. Persyaratan dan timing sangat ketat, perangkat dan kabel harus kompatibel penuh. Lalu clock stretching. Clock stretching adalah mekanisme di mana sleeve dapat menahan jalur SCL pada level rendah untuk menunda siklus clock, memberi waktu tambahan agar sleeve memproses data sebelum komunikasi dilanjutkan. Fitur ini memungkinkan sinkronisasi dinamis terutama saat sleeve memiliki kecepatan internal lebih lambat daripada master. Selama SCL ditahan low oleh sleeve, master harus menunggu dan tidak boleh melanjutkan transfer data. Master harus mendeteksi kondisi ini dengan memantau jalur SCL setelah melepaskannya. Jika SCL belum naik ke level tinggi, berarti slave sedang melakukan clock stretching. Implikasi pada timing bus harus diperhitungkan dalam desain sistem untuk menghindari timeout dan konflik komunikasi. Lalu ESP32, ESP-IDF, GPIO Matrix, Internal RTC, dan SNTP. GPIO Matrix dan ESP-IDF. ESP32 dengan framework ESP-IDF menyediakan GPIO Matrix yang fleksibel, memungkinkan fungsi I2C dipetakan ke pin fisik manapun secara dinamis tanpa batasan pin yang tetap. Lalu internal RTC dan SNTP. ESP32 memiliki internal RTC untuk menjaga waktu secara mandiri. Sinkronisasi waktu akurat dilakukan via SNTP atau Simple Network Time Protocol melalui koneksi jaringan. Integrasi ini mendukung aplikasi embedded real-time yang membutuhkan timestamp presisi. Lalu STM32 HAL, DMA, dan internal RTC. HAL atau Hardware Abstraction Layer menyederhanakan program I2C dengan fungsi siap pakai. DMA atau Direct Memory Access meningkatkan efisiensi transfer data tanpa membebani CPU. Lalu internal RTC menjaga waktu real time secara mandiri. Integrasi I2C melalui HAL _I2C _master _transmit. DMA transfer bebas interupsi CPU. RTC sinkronasi waktu akurat dan stabil. Lalu error recovery bus I2C. Pertama ada bus hang. Bus I2C mengalami error. SCL atau SDA tertahan atau stuck sehingga slave tidak merespon, menyebabkan komunikasi terhenti. Lalu 9 pulse SCL mengirimkan 9 pulsa clock melalui SCL untuk memaksa slave melepas jalur SDA yang tertahan. Slave akan mereset state internalnya dan melepaskan kontrol bus. Lalu reinit bus, kirim sinyal stop untuk mengakhiri sesi komunikasi. Lalu lakukan inisialisasi ulang bus agar kembali ke kondisi idle dan siap digunakan. Lalu multi-master, protokol arbitrasi. Ketika dua master mencoba mengakses bus secara bersamaan, mekanisme arbitrasi
bekerja dengan memantau jalur SDA. Master yang mendeteksi perbedaan antara sinyal yang dikirim dan yang terbaca akan mengalah dan menghentikan transmisi, sehingga konflik bus dapat dicegah secara otomatis tanpa kehilangan data. Lalu master slave ESP32 dan STM32. Dalam sistem gabungan ESP32 dan STM32, salah satu perangkat bertindak sebagai master utama yang mengendalikan bus. Koordinasi ini dilakukan melalui protokol arbitrasi I2C sehingga kedua perangkat dapat berbagi bus secara terkoordinasi, menjaga komunikasi tetap stabil dan mencegah deadlock antar master. Lalu integrasi project dan troubleshooting. Pertama, periksa koneksi fisik seperti pastikan SDA, SCL, VCC, dan GND terhubung dengan benar ke semua perangkat pada bus. Lalu kedua, konfigurasi GPIO dan pull up resistor. Pilih nilai resistor pull up yang sesuai sekitar 2,2 k ohm sampai 10 kilo ohm untuk SDA dan SCL agar sinyal stabil. Lalu ketiga, sesuaikan kecepatan bus 100 kHz, 400 kHz atau 1 MHz dengan kemampuan semua perangkat slave pada bus I2C. Lalu diagnosis dan troubleshooting. Yang pertama, sinyal SDA atau SCL tidak berespon. Kemudian cek kembali fisik, pastikan resistor pull up terpasang, nilai resistansi sesuai. Kedua, ACK tidak diterima. Verifikasi alamat slave 7 bit atau 10 bit. Lalu pastikan perangkat aktif dan alamat tidak konflik. Yang ketiga, gangguan clock stretching. Gunakan osiloskop atau logic analyzer untuk memantau sinyal SCL dan SDA secara real time. Yang keempat, error recovery otomatis. 9 pulse SCL plus stop plus reinit untuk memulihkan bus dari kondisi hang atau stuck. Lalu yang kelima, penanganan multi-master connection dengan protokol arbitrasi mencegah konflik antar master pada bus I2C yang sama. Lalu step ke-6, pengujian stabilitas bus dalam kondisi lingkungan nyata untuk memastikan komunikasi I2C robust pada aplikasi industri. Pada simulasi ini, protokol komunikasi I2C digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan LCD 16x2. ESP32 berperan sebagai master yang mengendalikan seluruh proses komunikasi, sedangkan LCD I2C berperan sebagai slave yang menerima data dari ESP32. Data yang ditampilkan pada LCD berasal dari sensor warna yang mendeteksi komponen warna merah, atau red, hijau, green, dan biru yang dipantulkan oleh suatu objek. Sensor kemudian menghasilkan data yang merepresentasikan komponen RGB dari warna yang sedang diamati. ESP32 menerima data dari sensor warna dan mengolahnya untuk memperoleh nilai masing-masing komponen warna, yaitu nilai red, green, dan blue. Setelah proses pembacaan selesai, data RGB dikirim ke LCD untuk menampilkan secara real time. Pada LCD ada tampilan R sebagai red, G atau green, B itu blue. Lalu pada sistem ini LCD tidak terhubung langsung. Saat ESP32 mengirim data ke LCD, pertama ESP menghasilkan kondisi start pada bus I2C. Setelah itu ESP32 mengirim alamat perangkat ke LCD. Setiap modul LCD I2C memiliki alamat tertentu, misalnya 0x27 atau 0x3f. Ketika alamat yang dikirim sesuai, LCD memberikan sinyal ACK atau
acknowledge sebagai tanda bahwa perangkat siap menerima data. Lalu ESP32 mengirim data karakter yang berisi nilai RGB hasil pembacaan dari sensor warna. Proses ini berlangsung sangat cepat dan berulang terus-menerus sehingga perubahan nilai RGB dari sensor warna dapat langsung diperbarui pada LCD secara real time. Penggunaan I2C pada sistem ini. Penggunaan I2C memberikan beberapa keuntungan. Pertama, hanya membutuhkan 2 pin komunikasi sehingga menghemat penggunaan pin pada ESP32. Lalu kedua, kabel yang digunakan lebih sedikit dibanding komunikasi paralel. Ketiga, beberapa perangkat I2C dapat dihubungkan pada bus yang sama selama memiliki alamat yang berbeda. Oleh karena itu, selain LCD nantinya dapat ditambah sensor lainnya atau modul I2C lainnya tanpa memerlukan banyak pin tambahan. Kesimpulan pada praktikum ini, pada simulasi I2C berfungsi sebagai media komunikasi antara ESP32 dan LCD. ESP32 bertindak sebagai master yang mengirimkan hasil pembacaan sensor warna ke LCD melalui jalur SDA dan SCL. Dengan menggunakan I2C, sistem menjadi lebih sederhana, efisien dalam penggunaan pin, dan mampu menampilkan data RGB secara real time. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.